Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, untuk subuh ini kita membahas kembali kasus Subang. Perlu diketahui, mungkin ada yang belum mengetahui masalah kasus Subang ini. Kalau dikatakan kasus Subang, ada kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat, di mana ada dua korban, yaitu ibu dan anak kandung ya. Anak kandungnya ini ada seorang wanita yang ditemukan di bagasi mobil Alphard, mobilnya ditaruh di bagasi, dan setelah diketahui dalam waktu kurang lebih cukup lama 2 tahun baru diketemukan setelah adanya pengakuan salah satu seorang saksi yaitu seorang saksi yang bernama Ramdhanu. Pengakuan di hadapan penyidik Polda Jabar akhirnya terkuak semuanya dan membuka, dan ditentukannya di dalam persidangan yaitu vonis hakim terhadap pelaku, yaitu ada 5 pelaku yang sudah terpidana 2 orang ya, yaitu Pak Yosep Hidayah. Pak Yosep Hidayah adalah suami dari korban sekaligus juga bapak dari anak korban itu ya. Kemudian adalah Ramdhanu. Ramdhanu anak dari kakaknya korban. Jadi korban punya kakak ya, namanya Waida. Nah, terus Ramdhanu ini anaknya Waida ya, gitu ya. Nah, 2 orang yang sudah jadi terpidana. Vonis hakim untuk Pak Yosep Hidayah, suaminya korban, itu 20 tahun penjara, dan untuk saudara Ramdhanu 4 tahun penjara, dan Ramdhanu sudah dampingi oleh LPSK. Ada 3 lagi, yaitu Ibu Mimin. Ibu Mimin ini adalah ibu atau istri muda dari Pak Yosep. Jadi Pak Yosep ini sebagai terpidana mempunyai istri muda namanya Ibu Mimin Mintarsi. Nah, Ibu Mimin itu membawa 2 anak ya dengan pernikahannya dengan Pak Yosep itu, yaitu namanya Abi dan Arigi. Abi dan Arigi ini anaknya Ibu Mimin ya. Ibu Mimin yang jadi kalau Pak Yosep itu anak tiri ya. Abi dan Arigi itu termasuk dalam tersangka, tetapi mereka belum di P21-kan. Ibu Mimin belum di P21-kan. Nah, kita coba sekarang fokus dengan informasi yang kita ketahui tadi malam, bahwa upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh kuasa hukum dari Pak Yosep ya, yaitu memori kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah ada proses-proses sebelumnya, upaya banding, yaitu dari mulai upaya-upaya hukum mulai dari banding, kemudian ada upaya banding di sana, dan upaya banding hasilnya adalah tetap menguatkan putusan PN dan PT. Nah, di MA setelah dilakukan memori kasasi, hasilnya katanya, informasi yang saya dapat, bahwa ditolak oleh Mahkamah Agung ya, memori kasasi yang diajukan oleh kuasa hukum dari Pak Yosep, yaitu kuasa hukumnya bernama Ibu Sylvia Devi, itu ditolak oleh Mahkamah Agung. Tapi untuk kepastiannya nanti akan kita lihat draftnya seperti apa. Tapi itu baru informasi, karena informasi ini disampaikan oleh kuasa hukumnya Ramdhanu, yaitu Bapak Ahmad Topan Sudirjo. Nah, tentunya sekali lagi bahwa kalau memang ini benar, berarti secara tidak langsung tinggal menyisakan upaya hukum satu lagi, yaitu PK. Ya. Apa PK? Peninjauan kembali, tapi harus ada nopum.
Novum itu adalah bukti baru, ya, adanya bukti baru, dan itu diberikan waktu kalau nggak salah 180 hari, ya 180 hari. Tentu kalau berhubungan dengan novum ini harus ada pencarian dan ini cukup menyita waktu juga. Untuk lebih jelasnya coba saya akan bacakan pengertian novum dalam peninjauan kembali atau PK. Novum adalah suatu hal yang baru yang timbul setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Apa arti novum? Secara gramatikal, novum adalah sesuatu yang baru atau fakta baru, termasuk halnya keadaan hukum baru. Termasuk dalam bahasa Latin, novum dikenal dengan noviter perpenta, bermakna sebagai fakta baru yang ditemukan, yang mana umumnya diperbolehkan untuk diajukan ke dalam suatu kasus, sekalipun proses pembelaan dilakukan atau sudah selesai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, novum adalah peristiwa atau bukti baru atau alasan untuk naik banding dengan ditemukannya bukti baru. Sementara itu dalam Kamus Hukum Terbitan Aksara Baru, novum adalah alasan atau peristiwa yang baru dikemukakan atau baru muncul di kemudian hari. Dan pengajuan di PK ini, ya, hal-hal yang sudah dilakukan atau yang sudah dijabarkan di persidangan, ya, hal-hal yang sudah dikeluarkan di persidangan oleh pihak terpidana Pak Yosep itu tidak bisa diajukan kembali. Termasuk adalah saksi-saksi yang sudah dihadirkan, itu tidak bisa diajukan kembali. Harus saksi baru, harus temuan baru, ya, harus ada bukti baru, saksi baru. Nah, itu harus semuanya harus serba baru. Novum, ya, harus serba baru. Apakah akan ada PK dan apakah akan diajukan PK oleh kuasa hukum Pak Yosep, Ibu Sylvia, atau yang disebut dengan Kasil? Informasinya yang resmi sih belum, tetapi saya sempat menguping tadi malam itu di Komal Tok Tok, ya. Ada serangkaian pembicaraan di sana dengan Kasil bahwa kalau nggak salah saya dengar akan terus berjuang dan maju terus dan akan mengajukan PK katanya. Ya, kembali lagi kepada arti PK, ada novum baru, maka ya kita tunggu saja kalau memang akan diajukan PK selama 180 hari apakah akan ada temuan-temuan baru, ya. Nah, itu dipersilahkan saja sebenarnya seperti itu, ya. Apa sih dampak daripada hasil bahwa ditolaknya memori kasasi Pak Yosep oleh Mahkamah Agung? Tentu ini berdampak kepada MAA atau Ibu Mimin, Abi, dan Arigi yang statusnya sampai sekarang masih menggantung, yaitu walaupun sudah tersangka tapi belum di P21-kan. Apakah akan P21? Tentunya dugaan saya ini akan berkas akan meluncur ke kejaksaan dan akan P21, ya, seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah satu paket. Apa yang disampaikan oleh Ramdhanu adalah mereka semua ada di TKP. Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi ada di TKP. Ini satu rangkaian yang disampaikan oleh Ramdhanu dalam suatu rekonstruksi. Kalau misalkan putusan MA demikian, berarti secara tidak langsung ini baru dugaan. Saya sekali lagi, ya, dugaan. Mohon maaf kalau mikir salah. Ini lagi dugaan. Berarti ada mereka satu paket, memang dibenarkan bahwa mereka ada di sana. Nah, satu pertanyaan adalah begini. Kalau misalkan demikian, maka akan ada yang namanya kesaksian palsu. Ini pertanyaan sekaligus, ya. Ini kan kita berarti ada kesaksian palsu kalau begitu. Apakah ada kesaksian palsu? Nah, nanti kita coba telaah.
Apakah ada? Berarti kalau misalkan sekarang mereka ada di TKP, kalau informasi bahwa mereka ada di rumah, maka akan ada kesaksian palsu. Berarti secara tidak langsung Ibu Mimin yang mengatakan bahwa Pak Yosep ada di sana, malam ada di sana dan sebagainya, melakukan ini dan itu, berarti kesaksiannya palsu dong kalau begitu. Sekali lagi sebuah pertanyaan, silakan ini orang hukum nanti akan menjawabnya ya. Berarti secara tidak langsung ada kesaksian palsu dari Ibu Mimin, secara tidak langsung kan, karena bisa diyakinkan berarti mereka ada di sana dengan keputusan penolakan memori kasasi dari Mahkamah Agung ya. Kemudian kesaksian siapa lagi yang kira-kira nanti? Bagaimana kesaksian Mak Encar yang mengatakan Pak Yosep ada di sana jam 6 lebih? Nah, tapi kalau Mak Encar, apakah itu bisa jadi kesaksian palsu? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Mungkin kalau saya mengatakan demikian. Bisa jadi iya, bisa tidak. Kalau tidak apa? Bukan bisa saja. Ini sekali lagi ya, bisa saja Pak Yosep di jam subuh itu bisa saja pulang dulu ke rumah ya, untuk memperkuat alibi. Pulang dulu ke rumah, kemudian memperkuat alibi, beli surabi. Berarti kalau begitu benar bahwa kesaksian Mak Encar ya benar, karena melihat Pak Yosep. Karena gini, yang melihat Pak Yosep itu kan bukan hanya Mak Encar, ada kalau tidak salah siapa anaknya atau siapa ya, berdua. Karena melihat kan gini ya, Mak Encar itu kan belum tua-tua banget, dan tuang Mak Encar surabi itu kan ada persis di depan rumahnya Pak Yosep, di seberangnya. Jadi kalau misalkan orang datang ke depan rumah pasti ngablak begeruk bentuk rumah, bentuk badannya ya pasti hafal. Berarti bisa patut diduga juga, berarti bisa diduga Bapak Yosep sebenarnya pulang dulu ke rumah untuk memperkuat alibi seperti itu kan. Dugaannya seperti itu dan kemungkinannya seperti itu. Nah, kalau misalkan maju ke P21, nah ini kan juga akan menjadi ramai nantinya. Kenapa? Karena di persidangan nanti akan dicercar yaitu pengakuan Ibu Mimin, dan bagaimana Ibu Mimin nanti cara menjawab majelis hakim tentang kesaksiannya. Dan apakah nanti akan jadi kesaksian palsu, nanti biarlah majelis hakim yang akan menilai dan menentukan itu semua. Dan bagaimana nanti tentang hukumannya kalau misalkan memang demikian. Tentu ya ini pembelaan daripada Ibu Sylvia yang akan nanti membela mati-matian di persidangan. Kita akan lihat seperti apa pembelaan daripada Ibu Sylvia. Sekali lagi bahwa apakah nanti pada saat persidangan kalau misalkan ini sampai P21, apakah akan muncul pengakuan-pengakuan baru? Ini juga menarik ya. Persidangan nanti akan menarik. Oke, rekan sahabat sekalian, bahwa itulah yang kita dapat informasi bahwa memori kasasi ditolak ya, seperti itu. Bagaimana dengan kontra memori kasasi dari jaksa penuntut umum? Katanya isu-isunya sama-sama ditolak juga. Sebenarnya saya mendapatkan dua isu ya. Saya mendapatkan dua isu. Satu isu pertama adalah sama ya, sama-sama ditolak. Ada isu kedua katanya diterima dan malah jadi seumur hidup. Nah, nggak tahulah, ini baru isu ya. Kita tunggu saja kebenarannya seperti apa hasil daripada putusan MA seperti itu. Menarik dan akan kita tunggu terus. Demikian materi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.